Kali ini kita mau bedah sebuah fenomena yang makin sering kita lihat di Indonesia. Perempuan sebagai pencari nafkah utama. Nah, pertanyaannya, apakah ini benaran tanda kemajuan? Atau jangan-jangan ini gejala dari sesuatu yang lain? Yuk kita dalami bareng-bareng analisisnya. Oke, kita mulai dengan angka yang, wah, lumayan bikin kaget ya. 182.500. Ini angka apa sih? Ternyata, ini adalah jumlah mitra pengemudi Grab perempuan di Indonesia pada tahun 2025. Dan yang penting buat dicatat, analisis ini bilang kalau sebagian besar dari mereka itu adalah ibu tunggal atau bahkan jadi tulang punggung keluarga. Jadi ini bukan cuma kerja sampingan loh. Biar kita semua sepaham, apa sih sebetulnya perempuan pencari nafkah itu? Definisinya, ya, seorang perempuan yang memikul beban sebagai pencari nafkah utama di keluarga. Jadi ini benar-benar tanggung jawab primer, bukan cuma sekedar nambah-nambahin penghasilan. Dan ternyata, ini bukan fenomena yang langka. Angka ini dari Survei Angkatan Kerja Nasional 2024, yang nunjukin kalau sekitar 14,37% pekerja perempuan di Indonesia itu masuk kategori ini. Artinya, bayangin deh, kira-kira 1 dari 10 perempuan pekerja adalah tulang punggung keluarganya. Ini udah jadi sebuah realitas yang masif. Oke, tapi ada harga yang harus dibayarkan? Nah, di bagian ini kita bakal lihat lebih dalam soal realitas sehari-hari mereka dan apa yang sering disebut sebagai beban ganda yang mereka hadapi. Nah, ini dia visualnya. Beban ganda itu kelihatan banget di sini. Coba lihat angkanya, 84,39%. Itu gede banget. Artinya, walaupun mereka udah kerja cari duit di luar, urusan rumah tangga tetap ya, mayoritas masih ada di pundak mereka. Dan ini nih yang ironis banget. Meskipun peran ekonomi mereka itu krusial, ternyata ada kesenjangan upah yang signifikan. Data BPS tahun 2025 nunjukin rata-rata upah laki-laki itu 3,37 juta rupiah, sementara perempuan cuma 2,61 juta. Jadi mereka mikul beban utama dengan bayaran yang lebih rendah. Nggak cuma soal beban ganda dan upah yang lebih rendah loh. Ada lagi kerentanan lain, mulai dari jam kerja yang berlebihan, di mana lebih dari 21% itu kerja di atas 49 jam seminggu. Mereka juga lebih rentan kena kekerasan, baik fisik maupun verbal. Analisis ini juga menyoroti soal interaksi sosial tanpa batas, atau yang di sini disebut iktilat, yang dianggap bisa berisiko. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya menurut analisis ini. Kritik pertamanya adalah, ini bukan masalah personal, tapi kegagalan sistemik. Yuk kita lihat argumennya soal peran negara dan sistem ekonomi kita saat ini. Nah, kutipan ini benar-benar jadi intinya. Kuat banget kan pernyataannya? Jadi fenomena ini dilihat bukan sebagai sebuah prestasi, tapi justru sebagai tanda kalau ada yang salah sama sistemnya. Jadi, alur pikirannya begini. Menurut sumber ini, negara itu lebih fokus ngurusin para pemilik modal daripada ngurusin rakyat. Akibatnya, lapangan kerja buat laki-laki nggak cukup. Nah, beban itu akhirnya mau nggak mau geser ke pundak para perempuan. Analisis ini makin dalam lagi. Dan ada klaim yang cukup provokatif nih, bahwa perempuan itu dikomodifikasi. Maksudnya, mereka dianggap sebagai tenaga kerja yang lebih gampang diatur dan bersedia dibayar lebih murah buat nambal kekurangan dalam sistem ekonomi. Dan ternyata ada insentifnya juga dari sisi ekonomi makro. Pemerintah dan Bank Dunia itu emang punya target buat naikin partisipasi kerja perempuan. Tujuannya buat naikin PDB negara. Targetnya nggak main-main loh, 70% pada tahun 2045. Jadi ada dorongan ekonomi yang sangat jelas di belakang ini semua. Dari situ, kita lanjut ke kritik kedua, jebakan kesetaraan gender. Nah, di sini fokusnya adalah pada narasi atau cerita yang sering kita dengar soal pemberdayaan perempuan. Sumber ini berargumen kalau narasi tentang kesetaraan gender dan kemandirian ekonomi yang kedengarannya positif itu seringkali malah berfungsi sebagai jebakan politik ekonomi. Wah, ini kontroversial banget ya. Maksudnya, jebakan itu gimana sih? Begini penjelasannya. Kalau kerja perempuan terus-terusan dibingkai sebagai pemberdayaan, negara seolah-olah jadi punya alasan buat lepas tangan dari tanggung jawabnya menyejahterakan rakyat. Logikanya kan jadi, oh kan mereka udah bisa cari duit sendiri, jadi negara nggak perlu lagi pusing-pusing nyediain kesehatan atau pendidikan yang terjangkau. Begitu kira-kira. Oke, setelah menjabarkan semua kritik tadi, analisis ini nggak berhenti di situ. Tapi juga nawarin sebuah kerangka alternatif yang dasarnya dari struktur sosial ekonomi Islam. Penasaran kan kayak apa model yang ditawarkan? Di kerangka ini, peran negara itu didefinisikan secara fundamental berbeda, bukan sebagai regulator untuk modal, tapi sebagai ra'in atau pengurus dan junnah atau perisai. Tanggung jawab utamanya adalah menjamin kebutuhan rakyat dan melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi.
Nah, ini soal jalur dukungan finansialnya terstruktur banget. Pertama yang wajib itu suami atau ayah. Kalau mereka nggak mampu, kewajibannya pindah ke kerabat laki-laki terdekat. Baru deh sebagai pilihan terakhir, kalau semua jalur itu nggak ada, kas negara yang akan turun tangan ngasih dukungan penuh. Coba perhatiin, bebannya nggak langsung jatuh ke perempuan kan? Terus, gimana soal perempuan bekerja? Dalam kerangka ini, hukumnya itu mubah, artinya boleh silakan aja, tapi bukan sebuah kewajiban mendasar buat bertahan hidup. Nah, ini yang membedakan. Mereka bisa berpartisipasi sebagai subjek peradaban, bukan objek eksploitasi ekonomi yang terpaksa bekerja demi sesuap nasi. Slide ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada pandangan yang disebut kapitalis, yang melihat perempuan sebagai unit ekonomi dan kontributor PDB. Di sisi lain, pandangan Islam melihat mereka sebagai sosok yang dimuliakan dan dilindungi, sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik generasi. Dua paradigma yang sangat berbeda kan? Dan kita sampai di akhir dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama. Jadi, ketika perempuan menjadi pencari nafkah utama, apakah ini sebuah tanda pemberdayaan sejati atau justru sebuah gejala dari sistem yang sedang rusak? Analisis ini udah menyajikan argumennya, dan sekarang pertanyaan itu kembali kepada kita untuk dipikirkan.